Selamat malam, berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian, edisi hari Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Kita berharap pada saat ini kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Adapun nas yang menjadi dasar untuk perenungan kita pada saat ini, yaitu dalam kitab Yeskiel, pasal 19 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14 dengan judul perikop ratapan tentang Raja Israel. Saya tidak membaca keseluruhan dari ayat ini, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi. Di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Adapun tema pada renungan kita pada malam ini, saya membuatnya dengan judul Memelihara Generasi Penerus. Bapak Ibu sidang jemaat, berbicara sosok seorang Raja Daud yang menjadi raja memimpin bangsa Israel, tentu tidak akan kita ragukan lagi. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat yang ke-11, dia adalah tongkat kerajaan yang mempersatukan seluruh bangsa Israel. Tetapi berjalannya waktu dan sampai pada satu bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini, di mana menjadi ratapan tentang Raja Israel yang digambarkan dalam ayat yang ke-12, yang tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Ini berbicara tentang generasi penerus dari kerajaan Israel yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Salah satu yang boleh kita lihat dalam satu bagian firman yang sama, dalam kitab Yeskiel pasal 17, dikatakan bahwa Zedekia adalah lambang suatu raja yang tidak setia. Dan kita tahu bagaimana nasib yang dialami ketika Raja Zedekia memimpin. Ia jatuh ke tangan Babel dan mereka menjadi budak. Dan Bapak Ibu ya dikasih, diberkati Tuhan, untuk kita pada saat ini kita perlu yaitu memelihara generasi penerus, terutama generasi penerus dalam iman kepada kekristenan di dalam Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena kerajaan Daud kembali dipulihkan oleh sosok Mesias yang kita sembah, yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Jadi dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang pada saat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ketika kita boleh menjadi penerus
orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini yang menjadi tugas dan kewajiban kita bagaimana kita senantiasa memelihara baik secara pribadi iman pengharapan kita kepada Dia dan juga di keseluruhan kehidupan keluarga kita, baik istri, suami, orang tua, dan anak-anak saudara kita, supaya mereka semua tidak beralih kepada iman yang lain, tetapi utuh, setia di dalam Yesus Kristus. Karena sebagaimana Ia katakan, yang menjadi penguatan bagi kita semua, supaya kita selalu sadar bahwa hanya Dialah Sang Juru Selamat satu-satunya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melewati Yesus. Jadi pengajaran-pengajaran yang selalu senantiasa kita peroleh dari Alkitab yang mengajarkan iman kita supaya kuat dan tumbuh, itu yang menjadi kekuatan kita. Baik memelihara iman secara pribadi, juga memelihara generasi penerus yang ada, baik dalam keluarga dan jemaat yang kita miliki. Satu, yang menjadi kepastian yang senantiasa Ia nyatakan juga dalam satu firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-26-27, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan kuutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Biarlah melewati perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menjadi penerus dan juga melanjutkan tongkat estafet keselamatan yang dinyatakan dalam pengorbanan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini, karena kami boleh diajarkan tentang kehidupan para raja-raja orang Israel pada masa itu. Yang mengingatkan kami bahwa pentingnya generasi penerus yang melanjutkan kepemimpinan, bahkan iman pengharapan, kesetiaan di dalam Tuhan. Kami adalah generasi yang diselamatkan dari anugerah yang Tuhan nyatakan. Kami tidak ingin menikmati ini sendiri. Kami ingin membagi dan mewariskannya kepada seluruh umat manusia yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah kami Tuhan, dalam penyertaan Roh Kudus, kami senantiasa menjadi pemberita Injil Kerajaan Tuhan, sehingga setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan, setiap generasi demi generasi mengenal satu Tuhan yang benar dan hidup di dalam Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.